Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam keadaan yang sehat walafiat. Meskipun dalam keadaan daring guna memutus pandemi COVID-19, semoga kita senantiasa tetap semangat dalam belajar. Nah, di kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak dengan materi menjadi hamba Allah yang berakhlak. Langsung saja, adakah di sini yang sudah mengetahui apa itu akhlak? Ya, akhlak menurut bahasa, secara bahasa itu berasal dari kata bahasa Arab al-akhlak yang merupakan bentuk jamak dari kata al-khuluq atau al-khaliq yang berarti tabiat, budi pekerti, adat atau kebiasaan, dan keperwiraan. Sedangkan akhlak menurut istilah adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, penafsiran, dan penelitian. Jadi akhlak itu sangat penting atau utama dalam ajaran agama Islam. Dalam ajaran ini selalu berorientasi dan berpedoman bahwa kita harus membentuk akhlak yang baik atau yang biasa kita kenal dengan akhlakul karimah. Sesuai dengan sabda Rasulullah yakni innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Lalu apa saja sih macam-macam akhlak itu? Macam-macam akhlak itu ada dua, yaitu akhlak wad'iyah dan akhlak islami. Akhlak wad'iyah adalah akhlak atau norma yang mengajarkan manusia untuk berpedoman kepada olah pikir dan kebiasaan manusia. Jadi manusia dengan menggunakan akalnya selalu berpikir dan bertindak laku berpijak pada akal sebagai pedoman atau sebagai rujukan dalam perbuatan sehari-hari. Dengan demikian, akhlak ini hanya mempunyai satu sanksi, yaitu sanksi terhadap sesama manusia, yang bisa kita kenal sebagai sanksi sosial. Lalu yang kedua adalah akhlak islami atau norma keagamaan. Apa sih itu? Norma keagamaan atau akhlak islami adalah akhlak yang mengajarkan akhlak kepada manusia dengan mengambil tuntunan yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulullah dengan berpijak pada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Jadi norma ini memiliki dua sanksi. Yang pertama sanksi dari manusia itu sendiri atau sanksi sosial, dan sanksi dari Allah yang bersifat gaib. Kita harus meningkatkan kualitas akhlak kita. Untuk apa sih? Jadi peningkatan akhlak atau peningkatan kualitas akhlak itu guna untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Lalu apakah ada cara-caranya? Tentu saja ada cara-caranya. Yang pertama yaitu melalui perumpamaan atau tamsil. Di sini kita bisa menggunakan ayat Al-Quran sebagai perumpamaan. Tujuannya agar menjadikan perumpamaan itu sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan. Dengan makna yang tersirat dalam Al-Quran tersebut akan menghadirkan perasaan religius kepada diri kita. Lalu yang kedua yaitu melalui keteladanan atau uswatun hasanah. Islam telah menjadikan Rasulullah SAW sebagai Rasuri tauladan bagi seluruh pendidik, generasi ke generasi, dan selalu aktual dalam kehidupan manusia. Setiap membaca riwayah kehidupannya, kita selalu senantiasa bertambah kecintaan kita kepada beliau. Dan tergugah pula keinginan kita untuk meneladani beliau. Lalu yang ketiga, melalui latihan dan pengamalan. Akhlak tidak akan tumbuh tanpa adanya pelatihan dan pengamalan, tanpa dipelajari dan tanpa dibiasakan.
Oleh karena itu, pengetahuan tentang akhlak selain sebagai ilmu, secara bertahap juga harus senantiasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mau baik di rumah, di sekolah, di masyarakat. Rasulullah dalam banyak hadisnya memberikan pelajaran melalui latihan dan pengamalan. Bagaimana beliau melakukannya, yaitu ketika beliau hendak wudhu dan sholat, beliau langsung mempraktikannya dan meminta sahabat untuk mengikutinya. Yang keempat, yaitu melalui ibroh atau mau'idoh. Ibroh dan iktibar ialah suatu kondisi psikis yang menyampaikan manusia untuk mengetahui intisari sesuatu perkara yang disaksikan, diperhatikan, dan diputuskan oleh manusia secara nalar sehingga kesimpulannya dapat mempengaruhi hati. Sedangkan peningkatan kualitas akhlak berdasarkan mau'idoh atau melalui mau'idoh itu maksudnya adalah pemberian nasihat dan pengingatan akan kebaikan dan kebenaran dengan cara-cara yang baik dan menyentuh hati. Nah, itu keempat cara peningkatan kualitas akhlak. Lalu setelah kita melakukan peningkatan akhlak, kualitas akhlak, bagaimana sih penerapannya? Setelah mempelajari berbagai metode peningkatan akhlak, peningkatan kualitas akhlak, hal yang terpenting untuk dilakukan selanjutnya adalah bagaimana menerapkan metode-metode tersebut. Jadi perlunya pendidikan melahirkan lembaga-lembaga yang berfungsi melaksanakan pendidikan baik secara informal atau keluarga, formal atau pemerintah, dan non-formal atau masyarakat. Ketiga lembaga atau lingkungan pendidikan ini merupakan tempat yang tepat dalam menerapkan metode-metode peningkatan kualitas akhlak. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.